Kenapa huruf pertama itu harus A? Kenapa harus dia yang ditaruh di depan gitu? Dan gak cuma di huruf doang. Nilai terbagus di kuliah itu A. Logo di email itu huruf A. Bahkan cowok Bandung aja dipanggilnya AA. Kayak spesial banget gitu nih huruf. Bahkan A dalam bahasa Inggris cuma sendirian doang udah ada artinya. Artinya tuh sebuah. Absen di sekolah pasti yang huruf A duluan yang dipanggil. Tiket di konser musik pasti festival A lebih mahal dari festival B. Bahkan semua pulau-pulau gede di Indonesia aja tuh ada huruf A-nya. Bahkan gak hanya di alfabet biasa, di huruf Arab juga huruf pertama A juga ya kan, alif. Katanya huruf A ini berasal dari bahasa Yunani yaitu alfa yang artinya awal. Dan huruf itu ditemukan tahun 1700 sebelum Masehi. Nah 17 aja kalau dibalik tuh udah kayak huruf A bentuknya. Emang nih huruf spesial gitu. Dia tuh yang pertama. Dia kayak abang pertama dari segala huruf yang lain. Anak pertama dari alfabet dan gak hanya dari alfabet. Anak pertama dari Ahmad Dhani aja Al dulu baru L dan Dul ya kan. Emang A ini spesial gitu. Dan katanya alfabet itu dikembangkan di Fenisia. Dan Fenisia itu adalah anagram dari Sefinia gitu. Kayak Sepinia nggak ada huruf nih, lo pimpin dah lo yang pertama kan, ibaratnya kayak gitu. Dan A ini nggak cuma di Yunani dan di Fenisia aja ramenya, di TikTok juga dia jadi tren gitu. A, kasihan A gitu maksud gue. Gue itu kasihan sama huruf B. Dia itu kayaknya huruf yang paling setengah-setengah gitu. Huruf yang serba nanggung. Dia itu huruf kedua gitu. Nanggung banget gak? Dia bukan huruf pertama dan bukan huruf yang di tengah-tengah juga, tapi dia kedua gitu. Nanggung kan? Ya walaupun di pemilu sih 2 sih menang, tapi di kuliah aja lo kalau dapat nilai B gitu kayak nanggung kan. Kayak ya untung sih bukan C, tapi bukan A juga. Di bahasa Inggris aja disebutnya B gitu. Serangga gitu, nanggung banget. Hewan gede bukan, hewan kecil juga ya masih kalah kecil sama semut atau nyamuk gitu. Nanggung banget. Dari bentuknya aja udah setengah-setengah. Nggak kayak huruf lain misalnya D gitu kan jelas bentuknya 1 garis lurus dan 1 garis lengkung. Nah kalau B ini 1 garis lurus dan 2 garis lengkung yang setengah-setengah. Apaan coba, bentuknya aja tuh kayak nggak yakin gitu. Apa-apa tuh serba tanggung dan setengah-setengah, kayak ya udah biasa aja gitu. Makanya kalau kita habis makan makanan atau nonton film yang biasa aja, kita nyebutnya B aja gitu kan. Huruf B ini sampai jadi simbol buat hal-hal yang biasa aja. Kasian kan? Kayak oke lah huruf B jadi plat kendaraan di Jakarta, tapi ya udah di Jakarta doang, nggak di seluruh Indonesia gitu. Oke lah vitamin B itu banyak, ada vitamin dari B1, B2, B3, tapi tetap aja yang lebih sering diomongin dokter itu vitamin A sama vitamin C. Terus B itu dicatur adalah simbol buat benteng. Coba benteng loh, ya benteng keren sih, tapi kan bukan ratu atau raja. Terus handphone BB, oke lah canggih lah pada zamannya BB, tapi kalau dibandingin sama Android atau iPhone ya BB jadi B aja. Bahkan grup musik BBB aja yang isinya artis semua itu masih singkatan dari bukan bintang biasa. Masih ada kata biasanya, kayak B ini nggak bisa lepas dari kata biasa gitu. Bahkan ada istilah plan B gitu. Itu bukan rencana yang jelek, tapi itu rencana cadangan kalau plan A nggak berhasil. Sedih nggak? Di mall deh huruf B itu dapat banyak lantai sendiri, B1, B2, B3, tapi di parkiran. Huruf L aja masih dapat di lobi loh, dia cuma dapat parkiran. Di kursi pesawat gitu, B itu duduknya di tengah loh. Dia bukan di pinggir jendela kayak A atau di deket lorong kayak C. Dia di tengah gitu, nggak enak banget, nanggung banget. Secara kelas juga di pesawat B itu simbol buat business class gitu ya. Business class keren sih, tapi di atasnya masih ada first class gitu. Dia tetap peringkat kedua. Ya walaupun first class juga bukan peringkat pertama ya, peringkat pertamanya mah yang naik jet pribadi. Tapi intinya huruf B ini kasihan. Walaupun ada satu prestasi huruf B yang mengalahkan semua hal-hal nanggung tadi, yaitu huruf B adalah huruf yang mengawali kata Beyonce. Terima kasih Beyonce. Gue rasa kalau nggak ada Beyonce huruf B ini nggak bakal ada ya. Abis A itu langsung C kayaknya. Kalau nggak ada Beyonce handphone BB tuh jadi handphone doang, dan di mall-mall tuh B1 sampai B3 tuh nggak ada tuh. Jadi orang bingung mau parkir di mana. Bahkan huruf B nggak hanya mengawali kata Beyonce, tapi juga mengawali kata baby oil. Huruf C itu kayaknya huruf yang paling licik deh. Dia tuh kayaknya culas, curang, dan cerdik. Dari bentuknya aja tuh udah kayak bentuk orang yang lagi nunduk, ngendap-ngendap pengen ngelakuin suatu kecurangan gitu. Pertama huruf C di bahasa Inggris itu suka ngambil kerjaannya huruf S sama K. Misalnya di kata sinema atau sentimeter itu kan jelas-jelas dibacanya aja S harusnya. Terus kata-kata kayak kartun, krokodil itu kan jelas-jelas dibacanya pakai K gitu. Kenapa jadi huruf C yang dapat jobnya? Curang banget. C secara bentuk aja tuh kayak nyontek huruf G gede gitu, cuman dihilangin dikit doang garisnya. Atau nyontek O cuman dihilangin setengah doang bagian kanan. Atau nyontek bentuk U kayak cuman diputer ke kanan doang gitu bentuk huruf U. C itu tukang contek men, tukang copy. Makanya di komputer dan laptop itu tombol buat ngopi itu Ctrl C. Terus C itu juga nggak setia sama maknanya. Contoh di film CC itu subtitle, tapi di kendaraan CC itu mesin. Sedangkan di keuangan CC itu credit card. Jadi CC itu sebenarnya apa? Yang jelas dong C. Di musik juga nada pertama itu huruf C loh. Do re mi fa sol la si do, do nya itu C. Ya kok bisa
bisa C yang pertama? Huruf pertama kan A dong harusnya. Atau minimal D, karena do itu depannya D. Dari mana C bisa dapat job itu? Curang banget kan? Terus vitamin C itu katanya sehat, tapi katanya kalau kebanyakan ada resiko gangguan pencernaan. Lah gimana sih, katanya vitamin kok bisa bikin sakit? Curang banget. Bahkan chargeran iPhone aja, dari yang tadinya colokan iPhone biasa sekarang pindah jadi Type C. Gak cuman kerjaan di huruf dan nada musik, sampai kerjaan charger aja direbut sama huruf ini. Terus logo C yang dibunderin tuh, tahu kan, itu tandanya hak cipta. Tamak banget gak? Kayak kalau udah ada dianya, yang lain tuh gak boleh bikin lagi yang sama gitu. Terus di sekolah ya, misalnya lu gak lulus dari SMA gitu, lu bisa lulus pakai ijazah apa? Ijazah paket C. Curang gak tuh? Dia bikin paket sendiri buat ngakalin sistem edukasi. Dan di dunia karir dia juga curang. Paket C itu bukan ijazah SMA yang bagus ya kan. Dan di kuliah nilai C itu juga nilai yang jelek. Tapi giliran masuk perusahaan, dia maunya jabatan-jabatan yang tinggi semua gitu. CEO, CFO, CTO. Lah kok bisa ijazah sekolah sama nilai kuliah lu aja jelek, tapi kerjaan maunya yang mantap? Curang amat. Bahkan penyakit-penyakit yang serem aja, penyakit-penyakit yang mengerikan, itu depannya huruf C semua. Cancer, COVID, cegil itu. Nggak, intinya huruf C itu huruf yang jahat. Dan gue yakin kalau ada pemilihan huruf buat jadi pemimpin para huruf, gue yakin huruf C kalah. Bukan karena dia jahat, tapi karena huruf C itu kan huruf ketiga. Dan biasanya kalau pemilihan-pemilihan gitu kan yang 3-3 gitu kan biasanya yang milih cuma 16%. Huruf D itu kayaknya depresi deh. Kasian dia, stres kayaknya. Di posisi alfabet aja dia urutan keempat. Coba, tanggung banget. Dia kayak hampir masuk top 3 tapi nggak masuk gitu. Kasian kan, depresi pasti. Bentuknya juga cuman kayak huruf O yang dipotong setengah gitu, kayak cuman dapat sisaan bentuk doang gitu. Kasian kan? Apalagi huruf D kecil bentuknya, ya elah, cuman bentuk huruf B kecil dibalik doang. Terus D dinilai kuliah itu nilai yang jelek, tapi bukan yang paling jelek kayak E gitu. Dia masih agak bagus tapi tetap nggak lulus gitu kan, kasian banget. Terus gigi D di mobil itu buat maju ya kan, tapi bukan buat parkir. Dia cuma bisa jalan doang tapi nggak bisa istirahat, makanya stres. Bahkan D di angka Romawi itu 500, ya gede sih 500, tapi tanggung nggak 1000 kayak huruf M gitu. Kasian banget. D itu juga panggilan buat ade, orang yang lebih muda dari kita. D gitu kan, nggak ada yang manggil dia bang atau mbak atau kak, nggak ada. Semua tuh manggil dia lebih rendah dari dia, D gitu. Makanya depresi nih huruf D di tangga nada. Itu juga nada re, nada kedua, hampir jadi nada yang pertama, tapi dapatnya peringkat 2 doang kan, tanggung banget. Belum lagi di game-game komputer, biasanya huruf D di keyboard itu buat belok ke kanan ya kan, tapi dia bisanya ya udah ke kanan doang, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Dia cuma bisa ke kanan doang, ke samping doang selamanya. Stres nggak tuh? Vitamin D aja tuh datangnya dari sinar matahari doang, nggak kayak vitamin C gitu datang dari jeruk manis, atau vitamin A dari wortel gitu suka dipakai buat sop. Vitamin D cuma dikasih sinar matahari doang. Coba gimana nggak stres? Bahkan film dengan rating D itu artinya khusus dewasa. Ya kasihan banget, dia pas kecil nggak boleh nonton film. Bahkan di tongkrongan aja kita cuma nyebut D itu pas pamit doang, D gitu kan. Dia baru dianggap pas tongkrongan udah mau bubar kan, kasihan banget. Stres huruf D ini. D emang stres. Apalagi kalau huruf D udah digabungin sama huruf P sama huruf R. Huruf E itu kayaknya huruf yang paling gaul di antara semua huruf. Kayaknya dia yang paling nongkrong di mana-mana dan aktif di banyak circle gitu. Cara disebutnya aja bisa 2 jenis, bisa E, bisa E ya kan. Dia kayak aktif di 2 circle yang beda gitu ibaratnya. Huruf lain nggak ada yang begini loh. Kita aja kalau ketemu temen pasti bilang gitu kan. E pasti yang kita pilih. Nggak mungkin lo ketemu temen terus oh gitu atau ih, nggak mungkin. Dan E itu kan huruf kelima kan. Nah 5 adalah angka yang kita pasang di jari kita saat kita lagi tos sama temen atau nyapa temen dari jauh gitu, ngelambain tangan tuh pasti tangan kita tuh ngebentuk 5 kan jari kita kan. Itu karena huruf yang paling banyak temen ya huruf kelima, E. Dan kalau lagi event gitu ya, lagi ada acara nih misalnya, nah siapa orang yang paling ekstrovert dan bawel di sana? Pasti MC acaranya kan, pasti MC-nya dia yang paling banyak ngomong pasti. Nah Albert Einstein aja dulu pernah bilang E sama dengan MC kuadrat. Itu artinya bagi Einstein aja huruf E itu seaktif MC pangkat 2. Butuh 2 MC buat ngimbangin betapa aktifnya huruf E ini. Gokil nggak? Bahkan bentuk huruf E itu kalau kita balik jadi kayak angka 3. Kalau kita puter ke kanan
kanan jadi kayak huruf M. Kalau kita putar ke kiri jadi kayak huruf W. Dia kayak punya banyak temen di segala sisi hidupnya gitu loh. Kayak dia tuh nongkrong sama banyak huruf dan angka lain gitu. Dan kita buka internet aja ya, mungkin sekarang pakai Google Chrome atau pakai Safari atau apalah gitu. Tapi browser internet pertama itu apa? Internet Explorer, men. Dan logonya itu huruf E. Huruf ini yang awal bikin kita bisa bergaul di dunia online. Dan semua barang-barang itu juga bisa dibuat jadi gaul sama huruf ini. Misalnya buku, itu kan book ya bahasa Inggrisnya. Nah itu kayak barang biasa aja. Tapi kalau e-book itu jadi gaul dan modern. Dompet itu wallet biasa, tapi e-wallet modern. E-mall, e-sport, e-commerce. Ketika ada sesuatu yang pengen dinaikin levelnya dari standar jadi hal yang gaul dan modern, cuma satu huruf yang mereka hubungin, huruf E. Bahkan di musik aja ya, gini, main gitar itu kan gak semua orang bisa main gitar kan. Tapi kalau lo ambil gitar terus lo petik senar paling atas tanpa pencet kunci apapun, itu kunci apa tau gak? Itu kunci E. Dia kayak bilang kayak lu gak bisa main gitar, santai aja, kalau sama gue mah semua orang bisa gitu ibaratnya. Bahkan di mobil dan motor deh, kalau bensin habis itu hurufnya E kan. Itu bukan karena empty, tapi karena itu huruf yang paling gaul. Dia kayak ngingetin kita, dari tadi nyetir sendiri aja nih, bergaul dulu kali sama orang-orang pom bensin. Gitu ibaratnya. Intinya huruf E itu gaul. Gaul itu E. Kalau menggauli itu EW. F itu kayaknya huruf yang paling sedih deh. Di nilai kuliah, F itu nilai yang paling jelek. Fail artinya kegagalan. Di internet kalau ada berita sedih biasanya ada yang komen tuh, press F to pay respect. Kenapa harus F yang dipencet ketika ada berita duka? Bahkan di dunia game, FF itu Free Fire. Game buat orang-orang yang handphonenya gak kuat download PUBG. Kasian gak? Di komputer kalau kita pencet kontrol sama F itu buat nyari file hilang loh. Gua kalau jadi F sih protes gitu. Kok bisa kontrol C cuma suruh ngopi, kontrol V cuma paste, sedangkan gua harus nyari file yang hilang. Udah kayak detektif kerjaan gua. Dan di keyboard komputer atau laptop lo itu kan semua huruf ada kan, berdampingan semua huruf tuh. Tapi tiba-tiba ada satu circle huruf F yang dipisahin sendiri, F1 sampai F12 ya kan. Kenapa harus F gitu yang dipisahin sendiri? Kenapa harus mereka yang dibikin kayak dimusuhin gitu kan, kasihan. Sosmed yang terlupakan itu yang depannya F semua. Facebook, Friendster, Foursquare, terlupakan semua itu yang depannya F. Bahkan gak hanya kalau F sendiri gitu, kalaupun F berempat jadi F boyband yang terlupakan juga. Di dunia suhu aja F itu artinya Fahrenheit, jarang dipakai kan. Orang lebih pakai Celsius, kalah lagi huruf F sama huruf C. Padahal di komputer tadi huruf F tugasnya nyari file hilang, sedangkan huruf C cuma ngopi-ngopi doang. Bahkan di gitar aja kunci F tuh termasuk kunci yang susah gitu, nggak simpel kayak kunci A atau D. Enggak, F tuh susah. Huruf F di kamera itu tugasnya buat ngatur bukaan lensa, berat banget tugasnya, sedih kan. Di tangki bensin kendaraan mungkin huruf F artinya bagus, full gitu, artinya bensinnya penuh. Tapi orang kok jarang ngisi bensin sampai penuh banget gitu, palingan hampir full doang. Seakan-akan bensin aja males gitu deket-deket huruf F. Bahkan di mall FX aja, mall FX itu harusnya kan namanya kan ya udah FX aja biasa. Kenapa harus F dalam kurung X gitu? Seakan-akan X ini nggak mau deket-deket sama huruf F. Kenapa sih? Kenapa kuliah, bensin, keyboard, mall tuh nggak ada yang suka sama huruf F tuh? Kenapa? Apa karena ada 4 huruf F di kata fufufaf? G ini kayaknya huruf yang paling serakah. Dari bentuknya aja tuh udah ngambil bentuk huruf C, cuma tambahin garis sedikit. Atau kayak huruf O yang lingkarannya nggak diselesain gitu. Masa nyontek bentuk huruf lain gitu sih? Bikin bentuk lu sendiri lah. G gimana sih? Bahkan G kecil aja bentuknya sama kayak angka 9 coba. Sampai bentuk angka aja masih diembat sama dia. Serakah banget kan? Terus kalau lu ke mall atau hotel, lantai paling dasar itu pasti G. Harusnya itu kan lantai 1 dong, atau minimal lantai 0. Lantai itu kan angka, harusnya lantai 1, 2, 3. Ini masa lantai G, dia doang huruf sendiri, serakah banget. Terus kadang ada lagi lantai upper ground atau lower ground yang ditulisnya UG dan LG. Tetap ada G-nya di situ coba. Yang padahal kalau ditulis U doang atau L doang juga kita udah ngerti, tapi tetap G ini pengen ikut mulu bawaannya, serakah banget. Bahkan G ini sering ngambil kerjaannya huruf J gitu. Kayak di kata genius itu kan pakai G ditulisnya. Padahal dibacanya kan jelas-jelas J gitu. Kenapa lu ambil jobnya J ini sih G? Terus di komputer ya, Ctrl F itu gunanya buat nge-search ya kan. Nah Ctrl G lu tahu nggak buat apa? Buat nge-search juga. Nah itu kan udah kerjaannya huruf F. Masa masih diambil juga? Padahal huruf F sama G itu sampingan di keyboard dan bahkan sampingan juga di urutan alfabet, tapi masih diembat juga kerjaannya. Temen deket aja masih disikat sama huruf G ini, serakah banget emang. Terus di sinyal 4G lah, 5G lah, maunya dia mulai kelihatan di handphone orang gitu. Bahkan di hip hop ada grup namanya G Unit, di K-pop ada G Dragon, di film ada G Force, di email
email ada G-Drive dan di jam ada G-Shock. Dari musik sampai Korea, sampai film, sampai kirim-kiriman file, sampai jam tangan, maunya dia mulu yang ngatur. Gila kan? Gokil nggak? Bahkan gila dan gokil aja depannya huruf G. Tapi ya udahlah ya, huruf G ini cuman serakah, dia nggak serem gitu. Huruf G itu cuman serem kalau di belakang G-nya ada 30 SPK. H itu kayaknya huruf yang paling bahagia deh. Dia kayak temen lu yang habis kena masalah apapun kayaknya happy-happy aja gitu. Yang kondisi hati lagi sekacau apapun tuh dibawa ketawa aja sama dia kayaknya. Makanya kalau orang ketawa itu bunyinya ha ya kan. Secara bentuk aja H kecil itu kayak orang yang lagi ngangkat satu tangannya ke atas, dan H gede itu kayak orang yang ngangkat kedua tangannya ke atas gitu. Kayak orang lagi joget di konser gitu. Happy banget dia. Di deretan alfabet aja abis huruf H itu I. Kalau dibaca di bahasa Inggris itu dibacanya hai, nyapa gitu loh. Cuman huruf H doang satu-satunya huruf di alfabet yang nyapa huruf di sebelahnya. Kurang happy apa huruf ini? Dan kata-kata sapaan menyenangkan lainnya juga semua dari H ya kan. Halo, hai, hey. H di keran kamar mandi hotel juga menandakan air panas gitu. Air yang anget dan bikin nyaman dan happy. H di beberapa game online juga jadi tombol shortcut buat nge-heal, tombol untuk nyembuhin, bikin happy banget kan. Bahkan H di atas gedung aja itu tandanya tempat landing buat helipad. Bayangin pilot-pilot helikopter pasti happy banget ngeliat huruf H karena bentar lagi landing. Dan huruf H itu juga sering ngehibur huruf lain. Contoh kayak huruf A itu lagi panik sebenarnya, gitu kan. Tapi pas disamperin nama huruf H jadi ketawa, hahaha gitu. Huruf I itu lagi ketakutan sebenarnya, tapi pas huruf H datang jadi nyapa orang, hai gitu. Huruf U itu lagi sedih, tapi pas huruf H datang jadi ketawa juga, ya tetap sedih sih tapi sambil ketawa seenggaknya. Dan huruf O itu lagi belajar, oh gitu kan, bosen mungkin, tapi pas huruf H datang jadi ho, jadi sinterklas dia tiba-tiba. Dan mungkin huruf H doang yang bisa ngajarin kita gimana caranya menghadapi, ya mohon maaf, pemerintah gitu loh. Karena setiap kita lihat di berita ada keputusan pemerintah yang kurang enakin buat kita bawaannya tuh pengen ngomong huruf H gitu. Kalau ada jagoan di antara para huruf, gue rasa jagoannya tuh huruf I. Dari bentuknya aja tuh dia tuh tegas dan tegak, tegang dan tegar gitu. Gak meleot kayak huruf C atau bongkok kayak huruf S. Bahkan di bahasa Inggris satu huruf I aja tuh udah ada artinya aku ya kan. Dan titik pada huruf I itu namanya title. Title kan artinya gelar ya kan. Jadi hitungannya huruf I ini sarjana. Dan wajar ya sarjana. Huruf I pinter men. Huruf I dalam AI aja artinya intelligence, kecerdasan. Bayangin huruf I aja sarjana loh. Sedangkan anak Jaktim banyak yang cuma lulusan SMK. I yang mengawali negara kita, Indonesia. Dan setiap presiden kita itu ada huruf I-nya. IR Soekarno, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi, Pak Soeharto oke nggak ada I-nya. Tapi gelar dia kan Jenderal Besar TNI. Instansi-instansi kuat tuh pasti ada I-nya. TNI, Polri, ABRI, PD, PD mereka kan pasti pada percaya diri gitu sama instansinya masing-masing gitu maksud gue. Bahkan Apple aja bikin produk bukan iPhone atau iPhone kan, iPhone, iMac, iBox. Yang bikin produk Apple mahal ya huruf I-nya itu. Bahkan gak hanya di instansi dan barang ya, hampir di semua agama ada huruf I. Islam, Kristen, Hindu. Ya oke, di Buddha gak ada huruf I, tapi kan ada I dalam Kerasakti. Dan huruf I ini juga mengawali banyak nama orang Bali. I gede, I ketut, ya gak? Bahkan saking mulianya huruf I ini, huruf I gede itu bentuknya disamain sama huruf L, sama angka 1, sama angka 1 Romawi bahkan. Dan di zaman sebelum Masehi, jauh sebelum Masehi, katanya huruf I itu berasal dari huruf yang namanya Yod, Y-O-D-H. Dan zaman sekarang Yod itu di bahasa India artinya pejuang. Ini mah huruf petarung, ini gak main-main nih huruf. Huruf I itu sangar dan serem. Makanya kalau orang ketakutan mereka bilang apa? Gokil banget nih huruf nih. Satu doang kekurangan huruf I, dia kepake 2 kali di nama Satria Mahathir. Huruf J itu kayaknya huruf yang paling ceria deh. Dari bentuknya aja tuh udah luwes gitu loh, nggak kaku kayak huruf T atau huruf I gitu kan, kaku bentuknya kan. Sedangkan J itu bentuknya tuh lentur gitu, melengkung ke bawah kayak orang lagi joget di party gitu loh. Dan bentuknya juga kalau kita putar ke kanan tuh jadi kayak bentuk senyuman gitu kan. Emang happy banget nih huruf. Dan di alfabet juga huruf J ini tuh huruf ke-9
10 gitu, angka yang bikin happy. Nilai 10 di sekolah pasti seneng kita. Terus ulang tahun perusahaan atau ulang tahun pernikahan tuh pasti dirayainnya di angka-angka bulat kayak gini, 10, 20. Makanya huruf ke-10 itu dikasih ke huruf yang paling happy, pasti kayak gitu kan. Terus bahkan musik jedak-jeduk di TikTok yang bikin happy aja istilahnya JJ disebutnya. Coba TikTok aja tahu mana huruf yang paling asik buat joget. Terus lu tahu lambang nada di musik gak sih? Bentuknya mirip apa coba? Mirip huruf J lagi. Di tiap nada musik itu ada keterlibatan huruf J. Kurang ceria apa nih huruf? Bahkan di YouTube ya, kalau lu nonton YouTube di komputer nih, huruf J itu kalau dipencet itu bisa nge-rewind video 10 detik. Dia kayak ngasih kesempatan kita buat ngulang momen ceria gitu. Dia kayak ngomong, oh lu suka ya lihat adegan 10 detik yang lalu tadi? Yuk ulang bareng gue biar lu ceria lagi. Gitu ibaratnya. Bahkan di pesawat aja katanya business class itu suka dilambangkan dengan huruf J. J loh, padahal business class jelas-jelas B depannya, tapi dilambangkannya pakai huruf J. Di dalam pesawat aja ceria loh huruf ini. Padahal ini pesawatnya ya pesawat biasa aja gitu, bukan pesawat yang jet pribadi. Huruf K itu kayaknya huruf yang diem-diem ambisius, kompetitif, dan pengen menang terus. Dia kayak peserta lomba yang ngakunya, ya gue mah iseng-iseng aja ikut begini, padahal dia ngincer banget juara 1. Dia kayak orang yang bikin band atau bikin konten bilangnya buat happy-happy doang, padahal pengen banget sukses dari situ. Dia kayak orang yang ngakunya gak tertarik buat ikut politik, tapi ujung-ujungnya jadi wakil presiden. Huruf K itu selalu pengen jadi perhatian di mana-mana. Di chat itu kalau orang ngetik K itu bisa jadi versi pendek dari oke, yang biasanya jadi ujung perbincangan. Dia kayak gak mau ada obrolan lagi setelah ada dia, harus dia yang nutup gitu. Dan huruf K itu juga pengen di respect sampai dijadiin panggilan. Kak, permisi Kak. Bayangin dia doang huruf yang bisa jadi panggilan yang ada sensasi rasa hormatnya. Kak di catur itu simbol buat raja. Dia gak mau cuma jadi menteri atau benteng, dia maunya langsung jadi rajanya. Huruf K dijejerin 2 kali itu jadi kakak, kartu keluarga. Bayangin dia pengen megang daftar semua keluarga yang ada di Indonesia. Dijejerin 3 jadi KKK, organisasi rasis di zaman dulu. Dijejerin 4 jadi 4K, resolusi video tertinggi untuk zaman sekarang. Bahkan dijejerin 24 kali itu jadi toko obat K24. Dan K24 kalau K-nya digeser ke belakang jadi lagunya Bruno Mars, 24 Karat Magic. Kurang ambisius apa? Bahkan huruf K cuma dijejerin sama lingkaran aja jadi supermarket ya kan, Circle K. Ini huruf pengen menang di mana-mana gitu. Emas dihitung dari K, 24 karat itu 24K. Tapi dia nggak puas cuma menang di emas, dia harus menang di uang juga. K di uang itu artinya ribu. 100K itu 100 ribu kan. Ya kenapa harus K gitu? Itu siapa yang bikin? Kalau yang bikin orang Indonesia harusnya 100 R dong, ribu ya kan. Dan kalau yang bikin orang bule harusnya 100 T karena thousand. Tapi ini nggak tahu kenapa K yang dipilih, K yang menang. Bahkan nggak hanya emas dan duit, di maraton aja jarak itu dihitungnya pakai K. Bahkan di hitungan berat dan jarak yang paling tinggi itu kilometer dan kilogram, km dan kg. Dia nggak mau di level-level yang rendah, enak aja dia maunya yang paling tinggi. Dan K di bahasa Inggris itu suka muncul di kata-kata yang sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain, kayak no, night. Ya sebenarnya kan dia nggak usah ikutan juga udah sama aja itu penyebutannya, tapi dia tetap pengen hadir. Segitu ambisiusnya huruf ini. Bahkan kalau lu nonton video YouTube dari laptop atau dari komputer gitu ya, huruf K itu bisa buat nge-pause. Padahal udah ada tombol spasi buat nge-pause, tapi K seakan-akan kayak protes. Dia kayak bilang, gue juga mau nge-pause video kali, kenapa cuma spasi yang boleh? Gue juga bisa kok. Padahal apa hubungannya huruf K sama pause? Coba pause dan play itu kan huruf depannya P, tapi kenapa tombolnya K? Mungkin P diintimidasi sama K. P diem lo udah kepake banyak di parkiran mall sama di chat WhatsApp, sekarang giliran gue. Mungkin gitu. Tapi prestasi tertinggi dari huruf K itu adalah posisinya. Karena gini ya, huruf K di alfabet itu ada di antara huruf J sama L, bener nggak? Nah biasanya posisi huruf di alfabet itu beda sama posisi huruf di keyboard. Misalnya huruf B di alfabet itu di antara A sama C, tapi kalau di keyboard itu di antara V sama N, bener kan? Sedangkan huruf K itu di alfabet dan di keyboard sama-sama diapit huruf J sama L. Cuman dia satu-satunya huruf yang dapat privilege itu. Kok bisa? Cuman dia yang dapat posisi kayak gitu, huruf lain gak ada yang bisa. Itu udah privilege banget. Ibaratnya huruf-huruf lain itu kayak ngambil undian, sedangkan dia udah dapat posisi yang pasti. Huruf lain itu kayak udah harus pakai fasilitas yang disediain, sedangkan dia bisa pilih yang dia mau. Ibaratnya huruf-huruf
huruf lain itu harus naik pesawat biasa, sedangkan yang nama depannya huruf K itu bisa naik jet pribadi. Itu bukan ibaratnya, itu beneran ya? L itu kayaknya huruf yang paling tegas. Bentuknya aja tegas ya kan, lurus dari atas terus belok ke kanan. Udah, dia nggak banyak gaya kayak huruf S atau W atau X gitu yang bentuknya ribet. Dia mah simpel aja. Bahkan L kecil aja bentuknya sama kayak huruf I gede, tapi dia bodo amat, tetap kekeh aja gitu. Dan kalau orang cadel mau bilang huruf R, itu kan jadinya L kan. Berarti kan dia kayak ngambil tugas yang huruf lain gak bisa lakuin. Dia kayak bilang ke R, Ah, nggak becus loh, sini gua aja yang kerjain. kan gitu kesannya. Terus L kalau di mall atau hotel tuh pasti yang paling bawah, lobby. Seakan dia kayak bilang, Lu mau naik ke lantai berapa aja, terserah lo. Yang penting lu ngelewatin gua dulu. itu kan tegas banget kan. Terus L di keyboard juga posisinya pojok paling kanan gitu, nggak di tengah. Dia tegas paling kanan, bukan agak kanan. Dia paling kanan, tegas banget kan. Bahkan di size baju ya, ukuran baju ya, ukuran pertama itu S, abis itu M, abis itu L untuk large, abis itu XL, XXL, XXXL, tetap ada L-nya mulu. Padahal kan bisa ada size G untuk giant misalnya, atau B untuk big gitu. Tapi L mungkin gak mau. Dia kayak bilang, Udah, size itu abis di gua. Cukup gua aja sama X yang ngatur abis ini. Huruf lain gak usah ikut-ikutan dah. kan gitu kesannya. Terus di angka Romawi, L itu artinya 50, angka gede gitu. Dia kayak gak mau ngambil kerjaan angka kecil kayak I jadi 1 atau V jadi 5. Dia tegas. Gua maunya 50, angka gede gua maunya. Huruf lain kasih yang receh-receh aja deh. Terus di catur, kuda itu jalannya L gitu. Lu kalau jelasin ratu jalannya gimana? Ribet kan, bisa lurus, bisa serong. Pion gimana jalannya? Bisa maju 1 langkah, tapi kalau baru mulai bisa 2 langkah. Dan kalau makan harus serong ke kiri atau ke kanan gitu. Ribet. Kalau kuda jalannya gimana? L. Udah selesai, tegas, simple. Bahkan bentuk belokan di jalanan aja itu huruf L loh. Seakan lu kayak lagi jalan lurus, terus tau-tau disuruh belok sama huruf L. Dan huruf L ini kalau jadi orang juga kayaknya dia jadi orang yang belok, karena kan huruf L yang mengawali LGBT. M itu kayaknya huruf yang paling males, mager, dan mau enaknya doang. Dari bentuknya aja udah males mikir. Digeser ke kanan dikit jadi angka 3, digeser lagi jadi huruf W, digeser lagi jadi huruf E. Males banget bikin bentuk sendiri gitu. Mau enaknya doang. Lu tau gak suara orang masak? Tss, gitu kan, itu kan S kan. Tapi ekspresi orang makan enak apa? M baru muncul di situ. Masak nggak ikut, makan aja mau lo. M di dalam obrolan juga nggak ada kontribusinya. Orang ngomong panjang lebar ke lu, ceritain itu, terus lu tanpa sadar cuma jawab pakai huruf M doang kan? Masa gitu temen lu cerita panjang dan lu cuma balas M doang? Itu bukan karena lu males, itu lu udah ketularan betapa malesnya huruf ini. Terus posisi di alfabet juga dia itu nomor 13, sedangkan jumlah huruf itu 26. M itu persis di tengah-tengah. Kayak dia terlalu awal males, terlalu akhir juga males nunggunya gitu seakan-akan. Bahkan secara bunyi ya, M itu suara yang paling gampang diucapin. Huruf lain kayak X gitu kan agak repot disebut ya, Z gitu kan agak repot kan. Sedangkan M tinggal mingkem, lu tutup bibir lu keluar suara segitu doang effortnya coba. Terus posisi di keyboard dia itu di pojok kanan bawah coba. Kayak anak sekolah yang duduknya di pojok paling belakang karena takut ditanya guru. Gua dulu kayak gitu pas di sekolah. Emang si guru jadi malas nanya, tapi guanya jadi tolol, terus di drop out ujung-ujungnya. Bahkan di kode Morse aja bentuknya M tuh 2 garis panjang. Lihat bentuknya aja kayak mata orang ngantuk gitu kan. Huruf bukannya kerja malah tidur. Masa lagi kerja tidur? Ini huruf apa anggota dewan? M di ukuran baju coba. Maunya di medium aja gitu, kecil banget gak mau, gede banget gak mau, beraninya di tengah-tengah doang. Bahkan M di angka Romawi itu 1000 artinya. Dia kayak males dari angka lain gitu, main pilih yang bulat aja yang gampang. Gue 1000 deh kan gitu seakan-akan. M ini males banget. Kalau dia jadi orang juga dia pasti tipe yang kerjanya males-malesan, gak becus, cuman modal dapat jabatan tinggi dari bokap doang, padahal dia sendiri pas kuliah IPK-nya 2,3. Kalau diantara para huruf itu ada yang paling jagoan, gue rasa itu huruf N. Dia nih pasti yang paling sangar, yang paling preman, yang paling galak gitu. N baru 1 huruf aja, kalau di bahasa Inggris tuh udah ada artinya tamat, selesai, udahan artinya. Sangar gak tuh? Dulu sampai ada istilah lo gue N ya kan, tuh kalau huruf lain gak enak tuh, lo gue Q gitu, nggak cocok. N di science itu katanya lambang buat nitrogen, dan nitrogen tuh kalau ditelan berbahaya. Bahkan di Amerika itu ada istilah N-word, kata yang terlalu rasis untuk orang kulit hitam. N depannya, N-word ya kan, kata-kata negatif yang tegas tuh depannya N gitu. Enggak, depannya N. No, depannya N. Bahkan negatif aja depannya
depannya N. Bahkan di Kompas aja N itu nunjuk ke arah utara. Nah utara kan sangar semua. Kutub utara daerah berbahaya. Korea Utara sangar. Jakarta Utara sangar-sangar orangnya. Ya maksudnya Jakarta Utara ada daerah yang orangnya sangar-sangar, ada daerah yang orangnya nggak sangar-sangar tapi duit papinya sangar-sangar. Bahkan N itu juga lambang buat satuan Newton. Katanya satuan Newton tuh satuan buat mengukur gaya. Mengukur gaya, lu bayangin, dia cuma huruf tapi gaya lu diukur-ukur. Itu huruf apa Ivan Gunawan? Bahkan capres zaman sekarang aja tiga-tiganya tuh ada huruf N-nya loh. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto. Dan di huruf Morse, huruf N itu tuh bentuknya tuh garis dan titik. Itu kayak huruf I kecil yang jatuh. Seakan-akan tuh huruf I kayak dijatohin sama dia, terus dibilang ini bentuk gue di kode Morse. Gitu sangar kan? N gede aja bentuknya kayak huruf Z yang dijatohin ke samping. Seakan-akan huruf Z didorong sampai jatuh sama dia, terus dibilang Z kayak gini bentuk N gede ya. Itu kurang preman apa? Bahkan openingnya Netflix aja tadinya tuh tulisan Netflix loh, sekarang sisa N doang. Seakan-akan tuh huruf lain kayak diusir-usirin sama dia. Udah pergi lo semua biar gue aja opening sendiri. Kan gitu kesannya. Dan emang N tuh sangar. Katanya di zaman Mesir dulu sejarahnya bentuk huruf N itu tuh pakai bentuk ular. Sangar kan, huruf yang dulunya ular loh. Pantesan ada 2 N dalam Anaconda. N tuh sangar dan keren gitu. Satu aja yang bikin huruf N jelek tuh satu doang. Dia itu kepake 3 kali di nama Ronald Tanur. Huruf O itu kayaknya huruf yang paling santai, yang paling slow di antara huruf lain. Dia tuh kayak orang yang nerima aja hidup apa adanya gitu. Dari bentuknya aja udah simple ya kan. Kalau lu tulis cuman satu gerakan aja udah kelar udah. Coba bandingin sama huruf lain kayak K atau Y yang harus bikin garis lurus dulu baru miring. Dia simple banget. Dia kayak bilang ya huruf lain udah banyak yang ribet-ribet bentuknya, gue mah gini aja udah gitu ibaratnya. O itu satu-satunya huruf yang mau lu puter ke kanan ke kiri, lu puter 360 derajat juga bentuknya sama persis. Seakan dia kayak bilang ya gue mah dilihat dari sudut mana aja gue tetap jadi gue gitu loh. Santai banget huruf ini. Bahkan dia bentuknya mirip sama angka 0 aja juga dia nggak protes, bodo amat. Dan huruf O itu nggak bergantung sama siapa-siapa. Misalnya huruf lain Q gitu, Q tuh buat disebut tuh harus ada U-nya, QU gitu kan. C gitu dibacanya CE gitu. Mereka 2 huruf sebenarnya, harus ada huruf lain yang nemenin. Tapi O cuman sendiri aja, dia kayak nggak peduli. Kayak ya mau gue sendirian kayak dipasangin sama siapa kayak juga gue tetap jadi gue gitu. Emang cuek banget nih huruf. Cara nyebutnya juga simple. O udah gitu doang, nggak kayak huruf lain kayak X atau Z gitu kan, untuk disebutin kan banyak kerja mulut lu. Oh ini kagak, karena huruf O sendirian aja udah bisa jadi lagu. Yang Lex punya lagu kan, O Aza ya kan. Dan cuek-cuek gini, padahal O itu bentuknya tuh sama kayak hal-hal penting di dunia ini. Mata kita bentuknya O, kepala kita bentuknya O, cincin nikah, ban mobil, donat, jam, bahkan bumi, orbit planet di galaksi ini itu bentuknya O semua. Bahkan di golongan darah aja ada A, B, ada AB, tapi habis itu bukan C, tapi langsung O loh. Sepenting itu aslinya perannya, tapi dia cuek aja. O itu udah kayak huruf sakral yang banyak kerja, tapi udah santai aja karena dia udah dewasa dan gak labil lagi. Dia kayak udah ngerti semua hal di hidup ini, dia udah ngerti itu semuanya. Makanya kalau kita dengar hal yang udah kita ngerti, kita pasti bilangnya oh gitu kan. Intinya O ini itu banyak kerja tapi gayanya santai. Karena kalau banyak gaya tapi kerjanya santai, itu mah bukan huruf O, itu mah pemerintah. Ini kayaknya huruf yang paling pengecut, paling penakut dia kayaknya. Bentuknya aja tuh udah kayak bentuk R tapi nggak jadi gitu. Dia kayak pengen bentuk huruf R terus kayak jangan lanjutin deh, takut gue kan, seakan-akan kayak gitu. Terus bentuk P kecil sama P gede tuh sama aja, beda ukuran doang. Seakan dia takut buat bikin bentuk baru gitu. Terus huruf P di WhatsApp juga beraninya manggil doang P. Pas ditanya kenapa yang muncul huruf lain di mana lu gitu kan. Seakan dia manggilnya berani, tapi pas obrolannya lanjut huruf lain yang disuruh maju. Gimana sih? Terus P di gigi mobil itu gunanya buat parkir, buat diem doang gitu. Kayak dia gak berani ngapa-ngapain. D aja berani maju dan R berani mundur, tapi P ini beraninya diem doang, parkir. Terus di alfabet juga P ini huruf ke-16 gitu, sama kayak usia orang yang lagi labil, lagi takut-takutnya, takut kuliah, takut kerja. Makanya P di situ. Emang kelakuannya kayak anak umur 16 tahun. Lu lihat keyboard di komputer lu, huruf P itu di mana coba? Di pojok kanan atas, ngumpet dia di pojokan. Huruf lain mah di tengah gitu, gabung ketemu sama huruf-huruf lain. Dia malah misahin diri di pojok kanan atas, ngumpet di bawah angka 0. Ngapain? Penakut banget P
P ini ngumpet mulu. Di kata-kata juga sering ngumpet di belakang huruf S dia. Kayak di kata-kata psikolog, psikiater, psikopat. Itu kan P ngapain ikutan? Dibaca juga kagak, S aja maju sendiri. Ngapain dia ngintil di belakangnya coba? Pengecut banget nih huruf nih, goblok. Bahkan di komputer itu, kontrol P itu fungsinya cuma buat ngeprint. Dia nggak berani nulis apa-apa atau gambar apa-apa, cuma ngeprintnya doang dia beraninya. Ya itu mah tinggal pencet aja gambar printer. Ngapain lu sosok kerja di situ, lu tolol. Bahkan PDD ya, namanya yang kita tahu kan PDD kan, tapi sekarang jadi Didi doang kan. Huruf P ninggalin dia kan. Itu pasti karena dia takut kayak, wah PDD kena masalah nih, gue cabut deh. Teman-teman, ini namanya Didi doang ya, nama dia Didi, nggak ada P-nya di situ, nggak ada gue. Kan gitu seakan-akan. Penakut banget nih huruf P ini. Makanya gue nggak kaget kalau misalkan ada instansi yang nama depannya huruf P, terus takut dikritik sama musisi. Misalkan doang ya. Kayaknya huruf Q diantara para huruf itu kayak cewek cakep yang susah dikejar. Dia kayak punya sisi kelas dan sensual yang huruf lain tuh nggak punya gitu. Q di kartu Remi aja melambangkan Queen ya kan. Kartu Remi yang paling cantik. Q di bahasa Inggris itu artinya antrian. Sama kayak cewek cakep, pasti banyak cowok-cowok yang antri ngajak jalan di WhatsApp. Q di keyboard itu huruf paling pertama. Dia paling kiri atas. Sama kayak Instastory cewek-cewek cakep di home Instagram cowok-cowok pasti munculnya paling pertama mulu ya kan. Q di permainan Scrabble itu punya poin yang tinggi. Seakan tuh value-nya lebih tinggi daripada huruf-huruf lain yang gak secantik dia. Bahkan di kartu domino itu ada permainan QQ, permainan kartu yang tujuannya nyari angka 9. Sama kayak cewek-cewek cantik di mata cowok pasti nilainya 9. Cewek cakep itu nilainya maksimal 9 di mata cowok. Karena cewek cakep yang boleh dapat nilai 10 itu cuman Beyonce. Bahkan Q di bahasa Inggris itu suka muncul di kata-kata yang bahkan gak ada huruf Q-nya. Kayak cucumber, cute, cubicle gitu. Itu kan gak ada huruf Q-nya, tapi kok dia tetap dibaca. Sama kayak cewek-cewek cakep, kalau dia lagi gak ada aja pasti ada aja yang ngomongin. Terus Q itu ada di semua kategori sifat manusia ya kan. IQ, EQ, dan SQ. Seakan semua bobot tuh harus diseleksi oleh Q dulu. Sama lagi kayak cewek-cewek cakep yang kerjaannya nyari bibit bebet dan bobot dari cowok. Dan Q di Q&A itu bagian questionnya doang tanpa perlu ngasih answer. Privilege banget gak? Dia boleh nanya tapi gak harus jawab apa-apa. Sama kayak cewek cakep kalau lagi dideketin cowok pasti banyak mempertanyakan apa value cowok ini, kerjanya apa, duitnya banyak gak, mantannya berapa. Tapi giliran ditanya balik dia bisa jawab, maaf ya gue belum siap bahas itu, dan cowoknya gak akan masalah. Q itu cantik banget men. Makanya kalau ada abang-abangan orang ngeliat cewek cantik lewat di gang pasti godainnya teriak apa? Q gitu kan. Q huruf yang dipilih untuk godain cewek. Gak mungkin tuh abang-abang teriak huruf lain cewek cakep lewat terus dia ih gitu atau oh gitu, gak mungkin. Dan cewek cakep itu kan jarang sendiri ya. Lo pasti jarang ngeliat cewek cantik di mall sendiri gitu. Pasti kalau nggak ada cowoknya, kalau nggak ada temen-temennya. Di WhatsApp juga cewek cakep single pasti nggak sendirian, ada aja cowok-cowok yang ngechat mereka ngajak-ngajak jalan pasti. Nah sama lagi kayak huruf Q, dia itu huruf yang nggak bisa sendiri. Dia itu untuk disebutin aja harus ditemenin I sama U gitu kan. Q harus 2 huruf yang dampingin Q. Kenapa harus 2 gitu? Huruf lain kayak S misalkan dibacanya ES, atau K misalnya dibacanya KA gitu. Cukup 1 huruf aja yang dampingin. Kenapa Q itu harus Q, I, U? Kenapa namanya nggak Q atau Q aja tapi harus Q? Karena emang cewek cantik itu nggak pernah bisa sendiri. Dan untuk ngejar cewek cakep itu butuh effort. Makanya lu nyebutin Q aja tuh butuh effort loh. Coba huruf lain kayak nyebut T atau B gitu, mulut lu cukup gerak sekali aja. Tapi untuk nyebut Q, mulut lu harus gerak 2 kali. Q gitu, nggak bisa sekali doang. Menandakan kalau lu perlu effort lebih untuk deket sama Q. Seakan-akan dia kayak bilang, untuk nyebutin gue lo perlu effort lebih ya. Gue itu beda level sama huruf-huruf lain yang gampangan dan bisa disebut segampang itu. Kayak cewek cantik men Q ini. Dan dari bentuknya aja ya, Q kecil itu bentuknya kurus dan ramping, sedangkan Q gede itu bulet dan gede gitu. Sama kayak cewek kan suka kayak gitu ya, pas masih muda kurus dan ramping, tapi pas udah rada gede tuh jadi bulet, gendut, dan nyebelin. Siapa sih yang bikin huruf R? Jahat banget. Kan banyak orang-orang cadel di luar sana yang gak bisa ngomong R. Masa tetap dibikin nih huruf? Gak kasihan? Kalau gak ada huruf R dan semua kata-kata yang ada R-nya diganti jadi L juga kayaknya dunia aman-aman aja. Misalnya rumah jadi lumah gitu, gak apa-apa kan. Repot jadi lepot misalnya, gak masalah. Ruhut jadi, ya pokoknya gak masalah lah gitu. Bayangin kalau ada anak yang dinamanya banyak huruf R-nya. Misalnya Rara Rikarwati misalnya. Dan dia lahir kebetulan sebagai cucu sultan di Jawa. Jadi dia
dapat gelar Raden Roro. Jadi nama dia Raden Roro Rara Rikarwati. Tapi ternyata pas gede dia cadel. Itu mau gimana coba? Dia nggak bisa nyebut namanya sendiri. Kasian nggak? Ya itu gara-gara orang-orang jahat yang bikin huruf nggak bermoral ini. Hapus aja lah huruf R dari dunia ini. R di gigi mobil aja artinya mundur ya kan? Huruf ini sebuah kemunduran. R di beberapa handphone aja baru keluar ketika nggak ada sinyal. Bahkan waktu pandemi huruf R itu melambangkan reproduksi penyebaran virus COVID. Bahkan simbol R dalam fisika itu artinya hambatan listrik. Hambatan listrik ya pantas aja banyak orang yang kehambat buat sekedar mengucapkan huruf R. Bahkan logo R dalam kemasan produk yang dilingkarin itu artinya bahwa merek ini udah sah jadi merek dagang. Gila udah jahat mau dagang lagi, nyebelin gak? Dan banyak banget kata-kata negatif yang awalnya huruf R tuh banyak banget. Rusuh, recet, rese, repot, Rubicon. S itu kayaknya huruf yang paling sensual. Dari bentuknya aja udah seksi gitu, melengkung dari atas sampai bawah, udah kayak pinggul model-model Victoria's Secret. Huruf O mah gendut, huruf I mah kekurusan, huruf C mah bungkuk, huruf S dong badannya bagus, seksi. Dari penyebutannya aja udah seksi S gitu. Kayak ada desisnya gitu loh S. Gak kayak penyebutan huruf lain gitu kayak K atau P gitu kan kayak orang lagi marah gak sih? Sedangkan kalau S gitu kayak orang lagi ngegoda. Dan gak hanya berlaku di cewek ya, di cowok juga. Siapa coba cowok yang badannya paling six pack? Superman, bener gak? Nah di dadanya Superman ada huruf apa? S. Itu bukan karena super, tapi karena badan dia bagus kayak huruf S. Bahkan gak hanya berlaku di cewek dan cowok, tapi berlaku di hewan juga. Coba hewan apa yang identik sama sensualitas dan misteri itu apa? Ular kan, bener gak? Nah ular bentuknya kayak apa? Kayak huruf S juga. Dan sensual itu kan identik sama hal-hal yang adem dan dingin gitu ya kan? Bukan hal yang gerah atau panas gitu, enggak. Seksi itu identik sama dingin. Makanya kalau kita mau minum dingin kita pakai apa? Pakai es ya kan? Itu bukan biar dingin doang, tapi biar seksi. Dan cewek-cewek seksi yang badannya bagus biasanya kalau belanja tuh bajunya tuh size apa sih? Size S. S di situ bukan karena small, tapi karena seksi, men. Dan gini ya, biasanya mata cowok tuh akan jelalatan kalau lihat cewek atau lihat duit ya kan? Nah di film-film kartun biasanya kalau ada orang lihat duit matanya berubah jadi apa? Jadi logo dolar. Nah ada huruf apa di logo dolar? Huruf S. Padahal dolar jelas-jelas depannya D, tapi yang dijadiin lambang tetap S juga. Pasti itu karena orang-orang Amerika tahu kalau S itu sensual. Bahkan di jalanan aja ya, kalau ada lambang huruf S dicoret, itu artinya jangan berhenti ya kan? Itu tuh kayak rambu jalan ngasih tahu lo untuk udah jalan aja terus, jangan berhenti di sini karena ke distract betapa seksinya huruf S di rambu ini gitu. Bahkan rambu jalan aja tahu kalau S tuh seksi gitu. Dan gini, lo tahu daerah namanya Bojonegoro nggak? Bojo kan artinya pacar ya. Jadi Bojonegoro itu artinya pacar negara, bener kan? Kota yang dipilih negara untuk dijadiin pacar. Dan lo tahu apa plat mobil di sana? S. Platnya S di sana. Negara aja pengen punya pacar yang seksi dan merasakan betapa sensualnya huruf ini. Dan daerah yang banyak orang-orang cakepnya itu biasanya di selatan ya kan? Jakarta selatan, Korea selatan, Afrika selatan, bener gak? Nah kalau di arah kompas itu selatan tuh lambangnya apa? S juga. Itu bukan karena selatan bahasa Inggrisnya south, bukan. Itu karena kompas aja tahu huruf mana yang paling seksi. Dan S ini bukan cuma seksi secara fisik ya, tapi otaknya juga seksi gitu. Makanya semua tahap pendidikan itu pakai S dari awal sampai ujung. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Udahlah seksi, rajin belajar huruf ini. Dia kalau ngerjain tugas kuliah tuh nggak pernah udah nulis panjang lebar terus lupa nge-save gitu, nggak pernah pasti. Kenapa? Karena tombol buat nge-save aja di komputer itu Ctrl S. Bahkan banyak yang bilang katanya bentuk metabolisme badan itu paling proporsional tuh di umur 19. Di situ orang tuh kayak bisa makan banyak dan nggak pernah olahraga tapi badan tetap bagus gitu di umur 19. Tahu nggak kenapa? Karena masih muda? Bukan, karena S itu huruf ke-19. Tuh bahkan angka di umur aja tahu harus milih huruf mana buat jadi seksi gitu. Intinya S itu huruf yang paling seksi dan sensual lah. S tuh pasti huruf yang sering digodain sama huruf lain gitu loh. Tapi S aja yang digodain ya, jangan ditambahin jadi S teh gitu. Karena kalau itu mah bukan digodain, lebih ke diledekin sama orang lagi ceramah takutnya. T itu kayaknya huruf yang paling
paling tegas. Dari bentuknya aja udah tegas banget. Garis melintang di atas garis lurus, nggak bertele-tele kayak R atau F gitu. Ribet, T itu to the point. Tiang listrik aja banyak yang bentuknya kayak huruf T. Kurang tegas apa? Cuman dia doang huruf yang bisa ngasih kita aliran listrik. T juga punya sikap yang tegas buat ngelarang. Di bahasa Inggris coba lihat kata-kata kayak can't, won't, don't gitu. Semua tuh ada huruf T-nya di belakang. Itu kayak cara dia bilang nggak bisa, nggak mau, nggak usah gitu seakan-akan. Dia juga huruf ke-20. Coba tegas banget kan, angkanya bulat gitu. Bukan 21 atau 19, bukan. Dia bulat 20. T kalau di jalanan juga bentuknya kayak ujung dari jalanan lurus, dimana lu udah mentok dan harus benar-benar pilih mau ke kiri atau ke kanan. Lu harus milih di saat itu juga, di saat ada kemunculan T di jalanan. Dia nggak cuma tegas sendiri, dia nyuruh kita buat tegas juga. Bahkan T di bahasa Inggris itu dibacanya T, artinya teh ya kan, minuman yang tegas dan gak banyak dihias-hias kayak kopi atau susu. Enggak, teh itu tegas, mau manis atau tawar kan gitu. T-shirt di baju coba, kalau cuma shirt doang kita nggak kebayang itu shirt apa. Apakah kemeja, apakah sweater hoodie, apakah gaun, nggak kebayang. Tapi kalau ada T-nya jadi jelas, itu t-shirt, itu kaos, tegas. Terminal di bandara coba, T1, T2, dan T3 tuh saking tegasnya nggak perlu ditulis terminal 1, nggak mau dia begitu, bertele-tele langsung aja T1, T2, T3. Bahkan ada rapper namanya T-Pain ya kan, T-Pain. Kalau cuman pain artinya rasa sakit doang, tapi kalau ada T-nya jadi rapper loh. Ibaratnya orang lagi sakit nih, terus disamperin sama huruf T, sakit aja lo nge-rap lah kan gitu, tegas banget kan. Terus ada steak namanya T-bone steak. Kalau cuman bone itu tulang doang, nggak bisa dimakan, tapi lo kasih T di situ jadi steak, gokil nggak? Bahkan T lu tambahin Rex aja jadi dinosaurus, T-Rex. Dia doang dinosaurus yang huruf depannya tuh cuma satu huruf dikasih tanda strip tuh cuma T-Rex doang. Tegas banget gak tuh? T ini tegas dan gagah dan maco gitu. Makanya cowok-cowok tuh biasanya nggak suka huruf T gitu. Cowok tuh sukanya kalau huruf T-nya ada 2. Itu kayaknya huruf yang pemalas tapi jenius. Dia kayak teman sekolah lu yang gak pernah belajar, tapi kalau ujian nilainya 9 terus. Dia kayak temen lu yang gak pernah diet, gak pernah olahraga, tapi badannya bagus-bagus aja gitu. Dan dia kayak teman kuliah lo yang IPK-nya cuman ya 2,3, tapi pas gede gak taunya jadi wakil presiden. Dari bentuknya aja kayak udah malas bikin bentuk gitu. Simple banget, cuman seret begitu doang, gak ribet kayak huruf K atau huruf R gitu. Dia cuman sekali tarik doang terus udah aja gitu. Bahkan huruf U gede sama U kecil juga cuman beda ukuran doang. Sedangkan huruf kayak L atau A, E gitu, mereka perlu bikin 2 desain buat bikin huruf gede dan kecil. Sedangkan U cuma dibedain ukuran doang. Seakan dia kayak bilang, ya namanya aja huruf gede huruf kecil, bentuknya aja lah bedain. Ngapain sampai bikin desain 2 segala? Yang penting orang ngerti kan. Gitu pemalas banget gak? Tapi jenius. Dan bentuknya juga kayak nyaman gitu loh, kayak kasur hemok yang diikat di 2 pohon kelapa di pinggir pantai, tau gak lo? Gua kalau disuruh harus pilih tidur di salah satu huruf, pasti gue pilih huruf U. Tidur di huruf U yang gak enak ya kan, tajem, sakit punggung kita pasti. Di huruf T juga gak enak tidur, tegak banget, pasti pegel punggung. Di huruf O juga gak enak tidur, jatuh kita pasti. Kecuali huruf O-nya ditambahin huruf Y sama O jadi oyo. Bahkan bentuk gelas aja itu kayak huruf U sebenarnya. Air tuh gak tumpah dituang ke huruf U. Coba air lu tuang ke huruf G atau huruf S gitu, tumpah kan? Sedangkan huruf U bisa dijadiin buat bentuk tempat minum. U di jalanan itu dijadiin U-turn. Bayangin ketika lo salah milih jalan, huruf mana yang bisa ngebantu lo buat dapat kesempatan kedua? Huruf mana? Huruf U doang. Dia bisa bikin jalan yang salah jadi bener lagi. Kurang jenius apa tuh huruf? Bahkan U dijadiin bentuk magnet ya kan, benda yang bisa narik besi tanpa di-charge atau dicolok apapun. Itu kan benda yang jenius, makanya bentuknya juga dibikin kayak huruf yang jenius. Bahkan U di bahasa Inggris, U itu artinya kamu ya kan. Mungkin U ini males ngejelasin kamu harus pakai 3 huruf gitu, Y-O-U. Dia nemuin metode yang jenius buat kalau kita mau ngetik kamu ke orang itu nggak perlu buang-buang energi buat pakai 3 huruf. Cukup pakai 1 huruf U doang, orang udah ngerti. Itu jenius banget kan. Pantesan sering dijadiin nama depan buat kampus-kampus, UI, UPN, UGM gitu kan. Bahkan huruf U juga ngajarin kita buat ngeledek orang dengan gampang. Kita nggak perlu mikir kata-kata kasar atau ngehina yang parah-parah, nggak perlu. Seakan-akan huruf U males mikir ribet-ribet, jadi cukup pakai 1 huruf aja. Orang yang digituin udah pasti tahu dia dihina. Gila nggak tuh? Bahkan U ini dari penempatannya tuh juga udah kelihatan jeniusnya gitu. Lu tahu huruf vokal apaan aja kan? A, I, U, E, O, selalu kayak gitu urutannya. Nah, U ini persis di tengah. Tapi coba perhatiin, dia itu di belakang AI, di belakang AI dia. Abis AI langsung U, dan abis U langsung apa? I-O, event organizer. Dia di antara AI dan I-O, bayangin. A, I, U, E, O itu kayak AI, U, I, O. Gitu kayak AI, ayo bikin event biar masyarakat tambah pinter,
kan gitu seakan-akan. U ini huruf yang bener-bener jenius men, dan cuman huruf U yang bisa ngebantu orang buat jadi presiden. Iya, soalnya huruf U kan bentuknya kayak gorong-gorong. V itu kayaknya huruf yang menang mulu. Bukan cuma karena victory depannya V ya, tapi dari bentuknya aja udah kayak orang lagi selebrasi gitu loh. Kayak orang lagi ngangkat dua tangannya ke langit gitu. Dan orang yang lagi menang tuh pasti ekspresinya senyum kan biasanya. Nah, bentuk bibir orang senyum itu kan juga kayak huruf V gitu bentuknya. Di urutan alfabet aja dia ditaruhnya tuh persis sebelum huruf W. Abis V itu W gitu. Seakan-akan abis V muncul semua tuh langsung W gitu loh. Itu kan pemenang banget. Terus V itu kalau dibentuk di tangan itu sama kayak tangan kita bentuk angka 2 ya kan. Makanya pilpres kemarin yang menang itu capres yang nomor 2, karena 2 itu melambangkan huruf V, huruf pemenang. Di keyboard juga fungsinya Ctrl V itu buat paste. Abis di copy sama Ctrl C, di paste sama Ctrl V. Jadi udah Ctrl C yang kerja, terus V ini gak usah ngapa-ngapain tapi dia yang dapat hasilnya. Itu kan menang banget kayak gitu. Bahkan di dunia game GTA tahu kan. Nah, GTA yang paling laku itu GTA 5 yang ditulisnya GTA V. Bahkan di GTA aja menang lagi huruf ini. Terus di fashion juga ada baju yang disebutnya V-neck, bayangin. Cuma dia doang huruf yang punya keras sendiri. Bahkan kalau lu ujian di sekolah ya, dan jawaban lu ada yang salah gitu, guru bakal ngasih lu tanda silang yang bentuknya mirip kayak huruf X. Tapi kalau jawaban lu bener, guru ngasih lu tanda apa? Tanda centang yang bentuknya kayak huruf V. Ketika lo kalah dari soal ujian, itu lo dapat X. Tapi ketika lo menang dari soal, itu huruf V yang lo dapat. Intinya huruf V ini menang mulu di mana-mana gitu. Apa jangan-jangan ini alasannya pelatih timnas kita dipecat terus diganti sama orang baru yang dinamanya ada huruf V-nya di tengah-tengah? Huruf W itu kayaknya huruf yang paling labil. Kayaknya krisis identitas nih huruf nih. Dia kayak nggak tahu mau ngapain sama hidupnya gitu. Dari namanya aja di bahasa Inggris tuh W. Apa coba nama huruf kok bawa-bawa huruf lain gitu? Dan bentuknya dia juga nggak kayak dua huruf U, lebih kayak dua huruf V, double V dong harusnya. Dan misalkan lu datang ke tongkrongan lu nih, terus temen lu ngeliat lu terus bilang W. Nah, temen lu bilang W, sedangkan lu nggak tahu itu dia muji lu apa ngeledek lu ya kan? W mobil baru nih, muji apa nyindir itu? Nggak jelas kan W ini. Dan di kata-kata bahasa Inggris, W ini sering gabut gitu, kayak di kata wrong atau right gitu misalnya. Nah, itu huruf W sebenarnya ngapain sebenarnya di situ? Dibaca juga kagak, kalau dihilangin juga nggak ngaruh. Kesannya kayak ikut-ikutan aja karena nggak tahu mau ngapain lagi sama hidupnya kan gitu. Terus di beberapa game komputer nih, biasanya tombol W di keyboard kita itu untuk karakter kita jalan ke depan ya nggak? Tapi ya udah itu bisa buat jalan lurus doang, nggak tahu belok kanan sama kiri nggak bisa dia. Buat beloknya harus dibantu sama huruf lain gitu. Kalau sendiri emang ya nggak punya pendirian nih, huruf labil gitu. Dan tombol Ctrl W di komputer itu juga gunanya buat nutup aplikasi. Bayangin aplikasi lagi enak-enak jalan, tapi ketika kontrolnya dikasih ke huruf W, ketika kendalinya huruf W yang megang malah ditutup sama dia, kan gak jelas. Dan gak tahu kenapa huruf W ini dipilih untuk jadi nama depan semua website, bener gak? Semua website itu www depannya, dia di depan. Nah, tapi www.w.com malah gak ada. Ya lu gimana sih, semua website orang lurusin, website lu sendiri mana? Itu kan sama aja kayak lu pelatih bola tapi gak bisa main bola, atau kayak lu pejabat pajak tapi lu nggak bayar pajak. Sorry kalau itu ada beneran. Tapi emang huruf W ini jelas labil. Karena gini, ciri-ciri orang labil itu nggak bisa sendiri, harus didampingin sama orang lain ya kan. Nah, sama kayak huruf W, dia kalau sendiri doang nih nggak ada artinya, tapi dibarengin sama satu huruf lainnya baru jelas artinya apa. W didampingin sama A misalnya, jadi WA, aplikasi chat ya kan, WhatsApp. W didampingin sama O, jadi vendor buat bikin nikahan, WO. W didampingin sama C gitu, jadi tempat pipis, toilet. W sama E jadi game bola, Winning Eleven. W sama G jadi grup band Reza Arab, Weird Genius. W sama K jadi bentuk chat ngakak, WKWK ya kan. W ini jelas fungsinya selama dia didampingin sama huruf lain. Bahkan W secara bentuk aja tuh nggak jelas gitu, kayak nggak tegas. Misalnya W kita putar ke kanan bentuknya jadi kayak huruf E gede, kita putar ke kiri jadi kayak angka 3, kita terbalikin jadi kayak huruf M ya kan. Terus huruf M didampingin sama 6 huruf lain jadi deh Mulyono. Di antara semua huruf pasti huruf X itu yang paling jahat. Dia bentuknya aja silang, identik dengan kesalahan, identik dengan larangan, identik dengan harta karun yang disembunyikan oleh bajak laut yang jahat. Di angka Romawi I itu cuma 1 dan V itu cuma 5, sedangkan X itu 10. Sok sempurna gitu kan, sok 10 nih huruf nih, sok sepuh. X ada di dalam ekstrim, X ada di dalam exit. X kalau dijajar bertiga jadi film jorok jahat yang kita nggak boleh nonton pas kita kecil. X kalau dijajar berdua aja jadi grup band The XX. X ditaruh di Jepang jadi Samurai X, anime yang jagoannya bekas orang jahat. Dan kalau di
anime atau komik kita ngelihat karakter pingsan, biasanya tuh matanya diganti sama huruf X. X ditaruh di Amerika jadi X-Men, kumpulan orang yang punya kekuatan super. Coba X-Men kan sangar-sangar karakternya kan, huruf lain gak bisa kayak gitu. P-Man gak terlalu sangar, N-Man kecil ya kan, segede semut doang ukurannya. L-Man yang mungkin keker iya, tapi sangar belum tentu. X ditaruh dalam ring Smackdown jadi X-Pac. Bahkan X ditaruh dalam kotak aja jadi Xbox. Untuk ngelihat tembus kulit manusia, lu perlu sinar apa? Sinar X-ray. Di ESPN olahraga ekstrim itu disebut apa? X Games. Untuk nge-close aplikasi, lu mencet tombol apa? Tombol X. Orang kalau mau kolaborasi pasti ada huruf X-nya di tengah. Bahkan Anang Hermansyah aja sering nyanyi pakai pose X. Ini huruf gak main-main, men. Makanya sosmed paling sangar dan brutal aja itu ganti nama dari Twitter jadi X. Dan X dalam bahasa Inggris itu artinya mantan. Mantan biasanya jahat ya kan ke kita. Mantannya maksud gue mantan pacar ya, bukan mantan presiden. Huruf Y itu kayaknya huruf yang masih labil. Kayaknya baru puber nih huruf. Dari bentuknya aja tuh bawahnya lurus, terus atasnya bercabang. Kayak dia nggak tahu mau ke kiri apa ke kanan. Bahkan ke kiri dan kananan juga nggak yang telak kayak huruf T gitu loh, bener-bener belok. Ini kayak masih setengah-setengah gitu, kayak belum yakin sama pilihannya. Dan bentuknya mirip kayak ketapel juga. Senjata yang labil, dibilang ekstrim enggak, dibilang senjata mainan juga bukan, nggak jelas. Posisinya di alfabet aja huruf yang hampir terakhir. Bukan terakhir ya, hampir terakhir. Kayak anak kuliahan yang dikit lagi lulus terus bingung habis lulus mau ngapain gitu. Terus di bahasa Inggris Y itu juga kayak masih galau bunyinya mau kayak gimana. Kayak di kata yellow dia jadi huruf konsonan, tapi di kata my dia jadi huruf vokal. Terus di kata-kata kayak lovely dia jadi huruf I. Bahkan enggak nih, huruf ini gak punya pendirian banget, mau kemana sih arahnya. Y ini tuh masih labil banget. Makanya kalau kita ngelihat bocah labil, bawaannya tuh pengen teriak ye gitu kan. Bahkan namanya di bahasa Inggris aja itu huruf Y. Dia doang huruf yang bisa jadi bentuk pertanyaan. Why? Kenapa? Dia aja bingung sama penyebutan namanya sendiri. Dan ketika ada orang ngasih gestur gerakan tangan nggak tahu gitu, bentuknya tuh kayak huruf Y loh. Berdiri terus tangan dua-duanya setengah naik ke atas, mirip kayak huruf Y itu. Jadi orang untuk melambangkan ketidaktahuan aja tuh membentuk huruf Y pakai badannya. Intinya huruf Y ini tuh huruf yang masih labil, belum stabil, dan masih galau sama jalan hidupnya. Makanya huruf-huruf yang masih labil dan belum dewasa gini tuh jadi huruf aja deh, jangan jadi wakil presiden. Z itu kayaknya huruf yang paling pemales ya. Kayaknya ngantuk nih huruf. Di chat aja kalau kita ketik Z itu artinya tidur kan. Dan dari bentuknya aja huruf ini tuh kayak udah nyerong ke kanan gitu loh. Kayak udah hampir rebahan karena nyaris ketiduran gitu. Dari cara nulisnya aja, Z itu garis lurus ke kanan, terus serong dulu ke kiri bawah, terus baru garis lurus ke kanan lagi. Kayak dia udah nulis garis lurus ke kanan, tapi dia tiba-tiba butuh istirahat dari ke kiri bawah dulu, baru lanjut ke kanan lagi. Kan pemales banget gak sih sampai harus kerja 2 kali kayak gitu. Dan bentuknya itu kalau kita hapus garis lurus yang atas jadi kayak huruf L gede. Kalau kita hapus garis lurus yang bawah jadi kayak angka 7. Dia kayak bilang, aduh gue mager banget kerja sebenarnya nih, kerjaan gue kasih ke huruf L atau angka 7 aja bisa gak ya? Kan ibaratnya gitu. Bahkan di urutan alfabet itu dia urutan terakhir. Coba bayangin, udah pada datang semua terus baru dia muncul. Sorry gue telat, sorry gue ketiduran bro. Kan gitu ibaratnya. Terus di keyboard juga posisi dia paling kiri bawah. Coba ya elah, males banget kerja gitu loh. Nggak pengen banget dipencet sama orang gitu kayaknya. Bahkan di kehidupan sehari-hari aja kayaknya kita jarang nyebut huruf Z gitu. Kata-kata yang ada Z-nya kayaknya jarang gitu loh. Kayak seakan dia nolak-nolakin kerjaan gitu saking pemalesnya. Tapi giliran di film ada dia, World War Z misalnya, Dragon Ball Z gitu, baru muncul dia kan. Kalau kerja nggak mau, tapi giliran nonton film dia hadir. Pemalas banget gak? Di musik juga gitu. Kunci yang ada itu ada kunci C, D, E, F, G, A sama B, nggak ada kunci Z. Tapi ada DJ terkenal namanya Z gitu. Jadi huruf Z ini kayak nggak mau belajar musik dari awal, tapi maunya langsung jadi DJ terkenal. Pemalas banget gak? Bahkan di komputer aja, Ctrl dan Z itu gunanya untuk undo, untuk ngebatalin sesuatu. Kayak dia udah kerja, terus tiba-tiba kayak jangan deh, nggak usah deh, nggak jadi kali ya, nggak usah kali ya. Masa gitu? Pemalas banget. Intinya Z ini huruf yang paling males kerja, ngantuk, dan kelihatannya kayak capek terus gitu. Ya makanya lu tau lah yang paling males kerja dan cuma suka ngeluh di sosmed itu generasi yang disebutnya gen apa?